kan orang mahasiswa itu belajar ingin dapat kerja tuh Kak. Betul. Prospek kerja dari prodi budidaya perairan tuh kemana Kak? Sebenarnya banyak sekali. Halo teman-teman sekalian, semangat pagi. Kembali lagi bersama saya Fares di Zona Lampung, dari Lampung untuk Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, kali ini saya bersama dengan kakak kita, teman kita yang terkait dengan prodi bakal diberitahu atau diinformasikan oleh kakaknya. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita perkenalan dulu dengan kakak yang di samping kita, karena ada istilahnya tak kenal maka tak sayang. Nah Kak, sebelum kita mulai Kak, boleh Kak perkenalkan dulu namanya Kak? Halo teman-teman, jadi izin memperkenalkan diri. Nama saya Naufal Rafiq Safri dari Prodi Budidaya Perairan, Jurusan Perikanan dan Kelautan, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Berarti budidaya perairan, betul. Kalau boleh tahu kakak itu semester berapa sih? Oke, untuk saat ini saya sendiri menempuh di semester 6 Kak. Semester 6. Ya. Nah, semester 6 berarti angkatannya berapa Kak? Nah, untuk saat ini saya berada di angkatan 2022. Nah, berarti kakak ini semester 6 angkatan 2022. Nah, kakak ini sekarang menempuh di budidaya perairan. Budidaya perairan Kak, betul. Boleh nggak Kak dikasih tahu budidaya perairan tuh secara garis besar tuh tentang apa sih Kak? Oke, jadi budidaya perairan sendiri itu secara garis besarnya ya, dia mempelajari mengenai baik itu pemijahan, pendedaran ikan maupun ke pembesaran ikan Kak. Jadi untuk budidaya perairan sendiri itu mempelajari tentang ichtiologi, fisiologi ikan, fisiologi reproduksi ikan dan sebagainya, seperti itu Kak. Berarti garis besarnya tentang ikan ya Kak? Tentang ikan, budidaya betul. Tentang ikan maupun tentang krustasea. Kalau ekosistemnya dipelajari juga Kak? Baik, untuk ekosistemnya mungkin dia pengaruhnya ke kualitas air Kak ya, di dalam kolam maupun di dalam keramba-keramba jaring apung maupun jaring tancap seperti itu. Kalau jurusan ini itu dia jalur masuknya ada berapa Kak? Oke, untuk saat ini jalur masuk di jurusan ini ya maupun di prodi budidaya perairan itu ada SNBT, SNBP, ada juga mandiri dan sebagainya. Jadi ada 3 jalur ya Kak. Kalau kakak sendiri itu masuk budidaya perairan lewat jalur apa Kak? Oke, kalau zaman saya dulu kan waktu saya daftar kuliah itu masih zamannya SNMPTN sama SBMPTN. Nah, untuk saya sendiri itu masuknya jalur SNMPTN. Itu kalau sekarang apa itu namanya? Itu jalur prestasi sekarang namanya SNBP. SNBP ya. Oh, berarti termasuk orang-orang pinter nih kalau prestasi masuk nih. Nah, itu kalau bukan ilmu, budidaya, prodi budidaya perairan. Itu akreditasinya apa Kak kalau boleh tahu? Oke, untuk saat ini kebetulan akreditasi di prodi budidaya perairan itu udah unggul Kak. Dan untuk sekarang kami dari prodi budidaya perairan itu mengejar tingkatnya internasional udah. Tingkatnya udah internasional lagi. Udah mau mengejar internasional seperti itu. Berarti ada upaya untuk mengejar tingkat internasional ya. Betul. Berarti teman-teman ini ada kemungkinan kalau masuk tahun depan udah tingkatnya internasional nih. Sepertinya masih belum, masih dikejar lagi ya. Masih diupayakan lagi. Betul. Tapi ya nanti lulusnya udah standar internasional ya harapannya ya. Amin, seperti itu. Nah, teman-teman kan banyak yang nanya nih Kak terkait dengan kendala keuangan ataupun kendala pembayaran. Nah, kalau di budidaya perairan sendiri itu terkait dengan UKT, biasanya kenanya di harga berapa Kak? Ya, kalau di budidaya perairan ya kurang lebih sama dari prodi-prodi di jurusan perikanan Kak ya. Dia kenanya dari mulai taraf 1 juta sampai dengan 7.500.000. Terus pertanyaan selanjutnya itu Kak terkait dengan kehidupan Kakak di kampus. Kalau boleh tahu Kakak ini ngekos atau tinggal di rumah? Saya sendiri untuk di sini ngekos Kak. Ngekos. Nah, untuk biaya kehidupan Kakak nih kira-kira 1 bulan itu perkiraan transportasi maupun biaya print dan lain-lain itu dapat di kisaran berapa Kak? Sebenarnya kan untuk taraf hidup mahasiswa itu beda-beda kayak per individunya masing-masing. Kalau saya sendiri itu untuk 1 minggunya itu biasanya kena di angka 150 Kak, atau sebulannya itu bisa di angka 500 sampai 600-an lah seperti 500 sampai 600. Itu untuk range mahasiswa biasa ya.
Iya. Tapi itu udah termasuk kayak bayar kos-kosannya atau bayar kontrakannya belum? Oh, belum Kak. Jadi Belum. untuk bayar-bayar kos-kosannya itu kebetulan dari saya sendiri mencari yang sekiranya masih bisa dibayar gitu lah Kak, misalnya untuk diri saya sendiri nih ya. Karena kebetulan ya mahasiswa standar atau biasa-biasa aja, jadi mencari kontrakan atau kos-kosan itu ya pinter-pinter lah dari mahasiswanya sendiri. Berarti kalau di daerah ini, kalau daerah Unila ini biasanya mahasiswa ini tersebar kos-kosannya di daerah apa Kak? Biasanya? Ya kalau di daerah Unila sendiri itu biasanya untuk mahasiswa banyaknya di Kampung Baru Kak. Itu banyak sekali mahasiswa di situ. Nah kemudian tersebarnya ada di Raja Basa, di Haji Menah, kemudian di Jalan Cengkeh dan sebagainya Kak. Berarti banyak ya persebaran kos-kosannya. Banyak sekali ya. Perkiraan kos-kosan itu kisaran range dari harga berapa sampai berapa tuh Kak? Yang normal? Yang normal-normalnya kayak yang biasanya mahasiswa cari itu biasanya di angka dari 4 juta sampai dengan ke 7 juta Per tahun? per tahunnya. Per tahun. Baik, jadi teman-teman bisa pilih-pilih sendiri lah ya nanti Betul. terkait dengan kos-kosannya. Nah, selanjutnya Kak, terkait dengan prodi budidaya perairan. Itu untuk prodi sendiri, itu ada nggak sih Kak jalur peminatan atau mata kuliah peminatan? Dan kalau misalkan ada, itu di semester berapa Kak? Ya, jadi seperti prodi-prodi yang lain juga untuk budidaya perairan ini ada mata kuliah peminatan gitu Kak. Itu tepatnya di semester 3, mulai semester 3 gitu. Jadi kita udah bukan diharuskan ya, tapi ya kalau emang mau ada prodi peminatan dari jurusan ilmu kelautan maupun sumber daya akuatik. Seperti misalnya ada ekoper atau ekologi perairan itu dari sumber daya akuatik, dan ada hukum laut itu dari ilmu kelautan, seperti itu Kak. Oh, berarti ada yang dari jurusan, ada yang dari prodi ya Kak? Iya. Oh, berarti sangat banyak ya Kak. Kalau boleh tahu Kak, selama Kakak kan berarti udah sepuh lah ya di sini, udah 3 tahun ya. Boleh nggak Kak di 3 spill tahun. ilmu-ilmu apa aja yang udah Kakak dapetin selama 3 tahun, atau mata kuliah apalah yang paling Kakak senengin lah selama belajar? Oke, kalau untuk mata kuliah yang paling saya sukain ya, itu ada di nutrisi ikan nggak sebenarnya. Ada di misal formulasi pakan seperti itu. Jadi kita nanti bakalan misal ada formula nih dari kita untuk misal diuji coba ke penelitian tentang pakan nih. Kita misal manfaatin ampas tahu misalnya kayak itu sebagai pengganti atau sebagai pengganti dari tepung kedelai di pakan itu bisa dilakukan. Kemudian tapi dengan syarat protein yang dari ampas tahu tadi harus sama besarnya dengan protein yang ada di tepung kedelai tersebut. Itu tadi apa itu nutrisi ikan? Nutrisi ikan. Nutrisi ikan. Itu Kakak dapetin di semester berapa itu Kak? Kalau nggak salah kayak agak lupa dikit, kalau nggak salah di semester 3 atau semester 4 gitu. Semester 4. Berarti banyak lah ya Kak udah dapat ilmunya di prodi budidaya perairan. Lumayan nggak? Nah terus kan teman-teman ini mahasiswa terkadang bosan sih Kak kalau kita belajar terus di kelas gitu. Ada nggak sih Kak kayak misalkan program dari jurusan maupun himpunan yang terkait dengan magang ataupun laboratorium yang bisa mereka ekspresikan hobi mereka dengan ikan atau apa? Oke, jadi untuk program studi budidaya perairan ini di setiap semesternya, ketika libur semester misalnya ini Kak, jadi mahasiswa itu diharapkan untuk segera mengikuti program-program magang mandiri atau magang yang dinaungi oleh jurusan gitu Kak. Jadi untuk magang mandiri itu kita baik itu dari segi mencari lokasi maupun segi kita di sana itu terkesannya ya dari biaya sendiri gitu, dari biaya mandiri. Namun kalau misal dari program seperti MBKM itu Kak, itu kan biasanya malah dari instansi tersebut. Misal kalau sekarang nih Kak, banyaknya di budidaya perairan itu dia magangnya atau MBKM-nya di BBKIL Serang seperti itu Kak. Itu dia magang itu dibayar atau jadi dia orientasinya dapat gaji atau dapat pengalaman atau dapat nilai gitu? Oke, kalau untuk magang sendiri itu kayak biasanya tergantung dari instansi terkaitnya, entah itu mau nanti setelah magang dibayar atau tidak, itu tergantung dari instansi terkait. Tapi
kalau dalam segi pengalaman pasti mahasiswa atau mahasiswi di budidaya perairan itu dapat mendapatkan banyak sekali pengalaman mengenai bagaimana cara mengatasi ikan yang sakit misalnya, bagaimana cara membuat pakan yang benar misalnya seperti itu Kak. Dan itu didukung oleh jurusan dan himpunan ya? Pasti Kak, pasti didukung oleh jurusan didukung maupun ya. himpunan. Dan didorong ya mahasiswanya untuk melakukan itu. Berarti teman-teman nanti nggak cuman teorikal doang belajar di kelas ya, tapi ada aplikasinya. Terus kalau di fakultas sendiri ataupun di Unila sendiri itu ada nggak sih Kak kayak lab-lab untuk penelitian mahasiswanya? Ya kalau untuk di jurusan kami, di jurusan perikanan dan kelautan itu kebetulan mempunyai lab Pak. Itu namanya Laboratorium Perikanan dan Kelautan. Itu digunakan untuk sebagai tempat praktikum maupun sebagai tempat penelitian seperti itu. Kan orang mahasiswa itu belajar ingin dapat kerja tuh Kak. Betul. Prospek kerja dari prodi budidaya perairan tuh kemana Kak? Sebenarnya banyak sekali Kak ya untuk prospek kerja dari budidaya perairan itu, contohnya sebagai peneliti, sebagai tenaga pendidik atau pengajar kan, entah itu dari dosen maupun guru di SMK SMK Perikanan. Terus ada kemudian entrepreneur dan masih banyak lagi kan, entah itu di PT-PT atau di PT-PT tambak misalnya. Terus di PT-PT hatchery ya, ada di bidang-bidang marikultur dan sebagainya Kak. Banyak sekali prospek kerja untuk bidang budidaya perairan seperti itu. Berarti luas ya prospek kerjanya. Luas Kak, karena kan yang seperti yang kita ketahui juga di Indonesia kan 70% wilayahnya kan perairan gitu. Perairan ya. Berarti ya kita eksplorasi perairan benar-benar ya. Betul. Nah, sebelum ditutup nih Kak. Nah, kan teman-teman nih biasanya butuh wejangan atau motivasi untuk masuk ke prodi budidaya perairan nih Kak. Ada nggak Kak wejangannya Kak? Oke, jadi kalau misal kalian suka ikan atau kalian pengen tahu lah mengenai ikan dan sebagainya, masuklah ke program studi budidaya perairan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Harus. Berarti UTBK tes harus masuk prodi ke itu prodi ya? budidaya perairan. Siap. Betul. Nah, mungkin seperti itu teman-teman bisa lihat atau bisa dengar sendiri dari narasumbernya langsung dari prodi budidaya perairan. Nah, teman-teman yang berminat langsung saja di cross check lagi. Ada website ya Kak? Atau ada sosial medianya? Untuk sosial media sih ada Kak, baik itu dari himpunannya, kemudian dari setiap prodinya itu ada. Berarti bisa dicek di sosial media. Cari aja di Instagram budidaya perairan Unila. Tuh, dicek aja terkait dengan itu, pasti ada cara-cara masuknya, maupun nanti kalau kalian udah masuk ada pemberitahuan informasi selanjutnya. Iya Kak, betul sekali, banyak sekali pemberitahuan yang nanti bakalan ditampilkan di sosial media tersebut. Sosial media itu ya. Mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih yang telah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kembali lagi sama saya di lain waktu. Dadah. Dadah. Kasih.